Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga tentang emosi komunikasi. Nah, emosi komunikasi ini memang sangat penting untuk kita pelajari bagaimana kita bisa mempelajari komunikasi atau emosi seseorang dan bagaimana kita memperlakukannya. Nah, ini menjadi sangat penting sekali ketika kita mampu mengenali emosi dari sisi psikologis komunikasi. Nah, akan saya share materi pada hari ini. Singkat saja, Anda bisa nanti mempelajari dari rumah lagi ya. Tentu Anda harus mempelajari apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan komunikasi. Nah, ini ya, kalau kita belajar tentang apa itu emosi. Emosi itu apa? Apakah selalu sedih? Apakah selalu marah? Atau apa? Ya, emosi itu erat kaitan memang dengan perasaan, tentang feeling, tentang pengalaman pribadi, tentang pengalaman yang dapat meningkatkan afektif kalian, atau tentang perasaan senang atau tidak senang. Ya. Ada juga tentang yang kedua, yaitu tentang proses kognitif, yaitu tentang ekspresi sosial Anda, efek persepsi Anda, proses labeling Anda. Yang ketiga juga ada tentang bodily arousal, yaitu activation psychological, ya, yaitu secara fisik Anda aktivasi, kemudian bodily preparation for action, arousing condition, and motor response, bagaimana respon terhadap motorik Anda. Ya. Yang keempat adalah perilaku. Perilaku ini juga bagian dari emosi, yaitu goal directed motivation state, functional aspect, expressive adaptive, often but not always. Ya. Nah, ini kalau kita pelajari lagi emosi dalam komunikasi ya. Menurut Daniel Goleman, ya, komunikasi itu contribute to a great influence on one's interpersonal communication. Emotionally intelligent people will be able to recognize emotion, control emotion, motivate themselves, empathy, and the social relationship. Ya, ini sangat penting sekali bagaimana kita mengetahui bahwa emosi itu sangat berkontribusi besar di dalam komunikasi interpersonal. Maka perhatikan emosi Anda ketika Anda berkomunikasi. Nah, ini menurut James tahun 1890 yang dipresentasikan di bawah proposal in the principle of psychologist, emotion itu sebuah sensasi dalam perubahan body. Misalnya, Anda merasakan tersakiti, Anda langsung mungkin mengeluarkan air mata, atau mungkin Anda langsung marah. Bodily change bisa sesuatu yang bisa langsung mengepalkan tangan, ataupun bisa langsung murung, ataupun langsung merem karena ketakutan dan lain sebagainya. Bodily change. The bodily change follow directly the perception of the existing fact. Ya, perubahan dari tubuh ya yang juga dipengaruhi dan diikuti dari langsungnya persepsi dan pemikiran Anda terhadap situasi atau fakta yang terjadi. And itu adalah perasaan tentang our feeling of the same change as they occur is the emotion. Jadi sesuatu yang berubah dari perasaan itu adalah emosi, gitu ya. Nah, itu Anda harus pahami betul. Maka baik itu emosi sedih, netral, senyum, bahagia, takut, khawatir, itu Anda tuh memahami emosi. Yang berikutnya, ya ini ada anger, happiness, ya, disgust, sadness, fear, surprise, bad. Ini ada tipe-tipe emosi. Yang berikutnya, ini adalah peran emosi. Bagus nggak memiliki emosi? Bagus. Ya, peran emosi itu sangat bagus, yaitu pertama untuk survival, yang kemudian untuk energizer, dan yang ketiga itu untuk messenger. Survival itu cara kita dapat bertahan, mempertahankan hidup, karena emosi ini memberikan kekuatan pada manusia untuk membeda dan mempertahankan diri terhadap adanya gangguan ataupun rintangan. Adanya perasaan cinta, sayang, cemburu, marah, benci, membuat manusia itu dapat menikmati hidup dalam kebersamaan dengan manusia yang lain. Energizer, yaitu sebagai pembangkit energi. Emosi dapat memberikan kita semangat dalam bekerja, bahkan juga semangat untuk hidup. Contohnya perasaan kita.
cinta dan kasih sayang oleh orang tua kita. Namun emosi juga dapat memberikan dampak negatif yang membuat kita merasakan hari-hari yang suram dan nyaris tidak ada semangat untuk hidup. Contohnya perasaan sedih yang terlalu mendalam, benci yang sangat membenci, sangat dalam sekali dan lain sebagainya. Messenger yaitu sebagai pembawa pesan. Ya. Emosi memberitahu kita bagaimana keadaan orang-orang berada di sekitar kita. Gitu. Kadang-kadang Anda merasa di lingkungan Anda mungkin agak berbeda nih dengan apa yang Anda alami atau fakta-fakta yang Anda hadapi selama ini. Lalu kemudian Anda seakan-akan emosi Anda menerima pesan bahwa ternyata Anda tidak cocok berada di circle itu atau di lingkungan itu. Atau Anda merasa tidak nyaman ya, dengan orang-orang tersebut, atau Anda bisa mengenali siapa orang-orang yang mendekati Anda, ya misalnya dia ada yang nembak Anda atau lain sebagainya, ya kan. Kemudian Anda bisa mengenali apakah orang itu baik atau tidak, karena akan terlihat dari emosi, ya bahkan akan terlihat sekali apakah ini orang tulus, apakah ini orang yang bohong, apakah dan lain sebagainya. Bagaimana keadaan orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Oke, next. So, how is your feeling today? Anda ada di posisi yang mana? Yang marah atau buruk, surprise, happy, sad, sedih, atau disgusted, atau fearful? Seperti apa? Anda merasa marah, Anda merasa takut, merasa buruk, Anda merasa terkejut, senang, atau sedih? Nah, ini dari kelima yang ada di circle yang di dalam, ini kemudian dikembangkan lagi sampai yang besar. Anda merasakan feeling itu ada di mana. Maka emosi ini jumlahnya banyak sekali, nggak hanya cuma marah, sedih, menjijikan, dan lain sebagainya. Tapi Anda bisa melihat beberapa banyak emosi yang ada di dalamnya. Tapi ingat, tadi ya pesannya, tentu emosi ini memiliki peran yang berdampak positif maupun negatif. Maka Anda harus mengontrol emosi Anda. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 141. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka jika Anda emosi, jangan berlebihan. Jika Anda sedih, jangan murung di kosan 1 minggu. Ya, kalau terlalu bahagia biasa saja. Ya, syukur dengan alhamdulillah. Ya. Berikutnya, apakah kecerdasan emosi hanya tentang memahami diri sendiri? Ini pertanyaan yang menjadi berikutnya. Manusia itu saling terhubung satu sama lain. Bagaimana seseorang mengungkapkan emosi akan mempengaruhi orang lain. Pilih cara komunikasi bertatap muka jika melibatkan banyak emosi dalam pesan yang ingin kamu sampaikan. Ya. Nah, ini kategori of emotion. Ini ya, ada positif atau negatif. Ini sangat mempengaruhi kata-kata yang Anda ucapkan atau apa yang Anda pikirkan. Ini dapat mempengaruhi perilaku kalian. Ya. Orang yang positif secara emosi dapat mengendalikan emosinya. I will try another way. Tapi orang yang negatif, I cannot finish on time, akan terus merasa negatif. Positif, I need some work on XX skill. Ya, tapi negatif, I'm idiot, I'm stupid, aku tahu diri saja. Itu adalah perasaan emosi yang negatif, maka Anda harus ubah perasaan-perasaan ini. Okay? It may take a time to see the truth, and I will do my job and do something better than yesterday. Itu adalah kalimat yang positif. Itu mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuktikan kejujuran, dan aku akan melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan saya dan akan melakukan lebih baik lagi dibanding hari kemarin. Tapi kalau yang negatif, dia akan selalu berpikir, they will never understand me, they always talk behind me, right? Totally different. Yang negatif lainnya, they will reject me, it may take a bit more effort to show them that I have to Allah. Ya, sangat berbeda sekali sesuatu hal yang positif dan negatif dalam Anda mengendalikan emosi. I will never be able to get all of this done, but the positive things I need to reprioritize my to-do list. Ya. Yang negatif lainnya, I just don't have the knowledge required to do this analysis for my thesis. But let me see what seminars and training are available. A lot of seminars, a lot of training in YouTube, in the online, in many classes and many courses. Some universities provide seminars and training for free. Ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang mungkin Anda bisa
pelajari, ya mungkin ini juga relate dengan Anda. Saya adalah seorang mahasiswa semester 7, anak bungsu dan anak laki satu-satunya, dan baru saja ayah saya meninggal dikarenakan sakit, dan saya kuliah merantau jauh dari keluarga. Ibu saya tidak bekerja dan saya harus cepat lulus karena ingin segera bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Saya yang sedang memulai nyusun skripsi, dosen pembimbing kedua saya sangat strict dan killer. Setiap kali saya menghadapi selalu dijutekin, setiap kali menghubungi tidak pernah ditangkapin. Setiap kali menunggu di depan ruangannya untuk bimbingan dan menanyakan apakah sudah revisi, beliau malah memasang muka ketus. Ya. Saya punya harapan untuk dapat lulus 3,5 tahun, namun kenyataan tidak bisa karena lamanya proses pengkoreksian dari dosen pembimbing kedua saya. Apakah yang harus saya lakukan agar bisa lulus lebih cepat dan menyelesaikan skripsi saya dengan baik? Bagaimana? Ya, ini sudah dijelaskan surat Al-Imran ayat 134. Mereka yang mampu menahan amarah dan bersabar, juga mereka yang memaafkan kesalahan orang, itu semua adalah perbuatan kebajikan dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat An-Nahl ayat 126. Dan jika kamu membalas, maka berbalaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditampakkan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan terakhir surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, jadi tetaplah bersabar dan tetaplah terus berikhtiar agar Anda dapatkan jawaban, ya, untuk mengenali emosi apapun itu. Ya, Anda harus bisa mengkontrol baik itu emosi yang baik ataupun emosi yang sedang buruk. Terima kasih buat pertemuan hari ini dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.